Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Nur Laila dengan NIM 19080760665. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 5D. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia yang keempat, yaitu tentang praktikum koagulasi dan titik isoelektrik protein atau dengan cara pembuatan tahu. Nah, teman-teman, tujuan pada praktikum kali ini yaitu adalah untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Nah, teman-teman, dasar teori untuk percobaan kali ini yaitu kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya dengan atau tanpa penambahan zat lain yang diizinkan. Komposisi tahu sedikit bervariasi, antara lain ditentukan oleh jenis kedelai yang digunakan serta macam proses pengolahan yang dilakukan. Kandungan pada tahu yaitu ada protein, lemak, karbohidrat, dan selain itu juga mengandung mineral lainnya seperti besi, fosfat, kalium, natrium. Tahu juga mengandung vitamin B, kolin, vitamin E. Titik isoelektrik adalah di mana pH asam amino berada pada bentuk amfoter, Schwitter ion. Dan pada saat titik isoelektrik ini, kelarutan protein menurun dan mencapai angka rendah. Protein akan mengendap dan menggumpal. Tiap asam amino memiliki titik isoelektrik yang berbeda. Pada titik isoelektrik ini, jumlah kation dan anion yang terbentuk sama banyaknya. Itu menurut Suhardi tahun 1991. Tahu adalah ekstrak protein yang digumpalkan dengan koagulan seperti asam, ion kalsium, atau penggumpal lainnya. Koagulasi adalah proses perubahan bentuk dari suatu cairan menjadi padatan berbentuk gel. Koagulasi protein biasanya dibantu dengan koagulan sebagai penggumpal proteinnya. Ada berbagai macam penggumpal yang dapat digunakan. Yang pertama adalah tipe nigari atau klorida. Contohnya yaitu magnesium klorida, kalsium klorida, dan air laut. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe sulfat. Contohnya yaitu kalsium sulfat, magnesium sulfat. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada gluconodeltalactone atau GDL. Kemudian yang keempat ada tipe asam seperti asam sitrat, asam laktat, dan asam asetat. Penggumpalan susu kedelai merupakan tahap yang penting dalam pembuatan tahu. Faktor-faktor penggumpalan tahu antara lain yaitu varietas bahan dasar atau kualitas dari kedelai, kemudian persentase protein dalam kedelai, kemudian suhu pemanasan susu kedelai, kemudian suhu penggumpalan, pH, tipe penggumpal, dan lain sebagainya. Prinsip dalam pembuatan tahu ini yaitu proses koagulasi pada susu kedelai yaitu hasil penggilingan dan proses pemanasan pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius sampai waktu 10 menit. Maka proses pengepresan sehingga menghasilkan tahu. Jadi dibutuhkan proses pengepresan. Nah, teman-teman, alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah yang pertama, tentunya ada blender, fungsinya untuk menghaluskan ataupun menggiling. Kemudian yang kedua adalah saringan atau kain saringan, itu fungsinya adalah untuk menyaring. Kemudian yang ketiga adalah kompor, fungsinya yaitu adalah untuk pemanasan. Kemudian yang keempat adalah timbangan, fungsinya adalah untuk mengukur atau menimbang suatu massa. Kemudian yang kelima ada sendok ataupun pengaduk ataupun yang lainnya. Kemudian yang keenam ada panci, fungsinya sebagai wadah. Kemudian ada beban alat pres tahu, jadi alat untuk mengepres tahu. Kemudian yang selanjutnya itu ada wadah ataupun mangkok. Nah, bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah kedelai, yang kedua ada air, yang ketiga ada asam asetat atau asam cuka, kemudian yang keempat adalah ekstrak jeruk nipis, kemudian yang kelima adalah ekstrak belimbing wulu. Nah, teman-teman, cara kerja ataupun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu bisa dilihat pada video berikut.
berkurang. Nah, untuk pembahasannya yaitu pada percobaan pembuatan tahu, prinsip dalam pembuatan tahu ini yaitu proses koagulasi pada susu kedelai yaitu hasil penggilingan dan proses pemanasan pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius selama 10 menit. Maka proses pengepresan ini dibutuhkan untuk menghasilkan tahu yang padat. Kemudian penimbangan pada percobaan ini itu untuk mengetahui berapa bahan yang digunakan dalam pembuatan tahu dan nanti juga hasilnya. Pada pembuatan tahu dimulai dari pencucian. Fungsi dari pencucian ini adalah untuk menghilangkan kotoran. Kemudian perendaman kedelai ini berfungsi untuk melunakkan kacang kedelai sehingga mudah untuk dihancurkan ataupun digiling. Kemudian untuk penggilingan berfungsi untuk menghancurkan butiran-butiran kedelai sehingga terbentuk menjadi bubur kedelai. Kemudian fungsi pemanasan untuk menonaktifkan zat anti nutrisi kedelai dan mempercepat koagulasi serta meningkatkan aroma tahu. Fungsi penambahan koagulan adalah untuk mengkoagulasi atau untuk menggumpalkan protein. Fungsi penyaringan adalah untuk memisahkan antara ampas dari bubur kedelai atau airnya. Kemudian fungsi dari pencetakan dan pengepresan adalah untuk mengurangi kadar air dalam tahu sehingga tahu dapat dengan mudah dibentuk dan dicetak. Penggilingan dan proses pemanasan tapi tidak sampai mendidih. Tujuan dari pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan bau kedelai serta proses penyaringannya dapat berjalan dengan baik. Proses pemanasan tidak sampai mendidih karena proses pemanasan yang terlalu tinggi dapat merusak kandungan protein atau protein akan menjadi terdenaturasi atau rusak. Kemudian setelah dipanaskan maka dibagi menjadi 3 wadah. Setiap wadah diberi koagulan yang berbeda-beda yaitu koagulan dari ekstrak jeruk nipis, kemudian ekstrak belimbing dan ekstrak asam cuka. Kemudian fungsi penambahannya yaitu untuk mengkoagulasi atau menggumpalkan protein dalam tahu. Pada pembuatan tahu dari kedelai didapatkan hasil bahwa massa tahu dengan koagulan belimbing yaitu 10 gram, kemudian massa tahu dengan koagulan ekstrak jeruk itu 9 gram, dan massa tahu yang dibuat dengan koagulan asam cuka itu yaitu 12 gram. Perbedaan massa tahu yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh jenis koagulannya. Selain itu, kualitas kedelai juga berpengaruh. Misal, kedelai baru dengan kedelai yang lama, mungkin kandungan proteinnya itu akan berbeda. Kemudian, massa tahu sebelum digoreng dan setelah digoreng memiliki massa yang berbeda. Hal itu karena proses penggorengan itu menyebabkan kandungan air berkurang. Kandungan koagulan yang ada pada belimbing wuluh yaitu adalah vitamin C dan asam oksalat. Dan kandungan yang terdapat pada jeruk lemon atau jeruk nipis yaitu adalah asam sitrat. Nah, kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu pembuatan tahu menggunakan prinsip koagulasi protein yang dibantu dengan zat koagulan. Pada pembuatan tahu dari kedelai didapatkan hasil bahwa massa tahu dengan koagulan belimbing yaitu 10 gram, massa tahu dengan koagulan ekstrak jeruk yaitu 9 gram, dan massa tahu yang dibuat dengan koagulan asam cuka yaitu 12 gram. Perbedaan massa tahu yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis koagulannya. Selain itu, kualitas kedelai juga berpengaruh. Massa tahu sebelum digoreng dan setelah digoreng juga memiliki massa yang berbeda. Hal itu karena proses penggorengan menyebabkan kandungan air berkurang. Nah, teman-teman, demikian percobaan pembuatan tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.